Selamat siang semuanya, anak-anak saya kelas 11. Selamat tahun baru 2021. Kita berdoa kepada Tuhan kiranya tahun 2021 ini jadi tahun berkat dan tahun kesehatan untuk kita semuanya. Dalam awal semester ini, semester genap, kita masuk di bab keempat itu di buku paket masing-masing, biar bisa nanti diikuti. Dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Di pertemuan kita yang pertama ini, topiknya peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Tujuan pembelajaran kita pertama, anak-anak saya nanti memahami dasar hukum pelaksanaan hubungan internasional. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, anak-anak saya nanti memahami makna dan latar belakang pentingnya suatu hubungan internasional. Dasar hukum pelaksanaan hubungan internasional terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Di sana tujuan negara kita. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah pendidikan. Dan yang keempat, ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Jadi inilah yang keempat ini menjadi dasarnya. Jadi ketika kita menjalin suatu hubungan internasional dengan negara lain, kita menunaikan, kita mau mengeksekusi tujuan negara yang keempat, ikut serta melaksanakan perdamaian dunia. Dalam hubungan internasional ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Jadi politik luar negeri kita itu untuk kepentingan nasional kita, untuk kepentingan bangsa kita, tentu kepentingan rakyat luas, rakyat yang paling besar. Yang kedua, hubungan luar negeri. Apa itu hubungan luar negeri? Hubungan luar negeri adalah hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan pihak luar negeri dengan tidak tunduk pada kedaulatan suatu negaranya. Jadi Indonesia, kita harus mengadakan hubungan luar negeri dengan Cina, tetapi tidak tunduk kepada kedaulatan RC. Indonesia, banyak yang kita harapkan dengan Amerika. Kita harus menjalin hubungan luar negeri dengan Amerika, tetapi kita berdaulat penuh, tidak tunduk kepada kedaulatan Amerika Serikat. Dan juga dengan negara-negara lain di dunia. Yang ketiga, politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan antar negara di dunia ini dalam hubungan
internasional. Jadi kita pun dalam di dunia ini tidak boleh kita sendirian, harus ada terjalin, terhubung dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan internasional ini sangat penting sekali. Buat negara kita Indonesia ini sangat penting. Dan setiap bangsa di dunia tidak ada yang bisa berdiri sendiri dengan sempurna tanpa bantuan negara lain atau tanpa terkait negara lain. Ya, termasuk kita. Ketika kita pun memproklamirkan negara ini, tentu kita butuh dukungan dari negara lain. Secara de facto, secara de jure memang syarat negara hanya 3. Ada rakyatnya, ada tanahnya, dan ada pemerintah yang berdaulat. Ini secara hukumnya de jure, tetapi secara de facto juga butuh pengakuan dari negara lain. Maka ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan negara ini, ya kita ingat itu Mesir, India, Arab, langsung kita di spot didukung. Kami akui Indonesia merdeka yang sudah diproklamirkan. India langsung bilang itu. Maka mereka ini sahabat-sahabat kita ini, hubungan kita yang pertama dengan negara luar setelah merdeka dengan mereka ini. Dan dalam hal ini tak ada yang bisa berdiri sendiri, harus terhubung dengan negara lain. Coba kita bayangkan Arab yang kaya raya sekalipun, di sana pertanian tidak ada. Maka mereka itu sudah membuat MOU dengan negara Thailand. Thailand mengirim logistik, beras, sembako, dan Arab Saudi mengirim BBM. Ini langsung dibarterkan itu, tanpa harus uang tunai, untuk kelanggengan hubungan jangka panjang biar masing-masing negara eksis. Ya, masing-masing negara eksis. Perlunya kerjasama dengan negara-negara lain dalam bentuk hubungan internasional ada beberapa faktor yang membuat. Pertama, faktor internal kita. Faktor dari dalam negeri kita. Karena apa? Ya, di dalam negeri kita pun suatu saat bisa gejolak, bisa terjadi kudeta, bisa terjadi kerusuhan. Dan ini bisa juga ditunggangi, dimanfaatkan oleh negara luar, ditunggangi biar suatu negara itu runtuh. Ya, maka kita harus bersahabat memang dengan negara luar. Inilah faktor internal, faktor dari dalam nasional kita. Ada faktor eksternal, ini hukum alam seperti yang Bapak bilang tadi. Tak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri. Ya, apalagi di zaman teknologi yang sekarang ini, tahu-tahu rupanya dunia ini sangat butuh nikel, dan nikel itu ada dari Indonesia untuk peralatan handphone, teknologi, dan segala macam. Ini di Indonesia ya sangat dibutuhkan luar. CPO, kelapa sawit sangat dibutuhkan dunia, dan di Indonesia tempatnya. Karet juga hasil-hasil pertanian. Sekalipun pertanian ini harus juga saling bertukar. Indonesia untuk kebutuhan tahu tempe juga kita terikat dengan pertanian Amerika Serikat di sana, dari sana kacang kedelai. Jadi saling terkoneksi semua negara-negara di dunia ini dalam berbagai bidang kehidupan. Sampai di sini dulu hantaran Bapak dalam pertemuan yang pertama ini. PowerPoint-nya nanti saya share kepada kita, dan juga masuk di Quiver. PowerPoint, videonya ini semua ada di Quiver. Mana tahu di handphonemu bisa jojot. Selamat siang, salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.